Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-dini al-khassah saful awal. Fi hadhihi al-fursah an-nafisah sawfa nata'allam wa sanadrus an ilmi al-hadis min kitab haza ini taysir mustalahul hadis lid Dr. Mahmud Tohan. Wa qabla zalika hayya naqra surat al-Fatihah fi bidayatina hazihi yakni bi qiraati ummil Quran al-Fatihah ila muassis al-Ma'had al-Hamidiyah al-marhum al-maghfur laki Haji Ahmad Syekh bin Haji Abdul Hamid wa ila muallif hadzal kitab yakni ad-Dr. Mahmud Tohan asallahu ayaghfira dzunubahuma wa yataqabbal hasanatihima wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayuhat talaba wa talibat samihuni an atakallam baina ladaikum bil lughatil indonesiyah tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Anak-anakku semuanya kelas 10 MAK yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai, mari kita mulai pembelajaran ilmu hadis ini yaitu dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan tema yaitu pengertian hadis, khobar, asar dan juga yakni di halaman yaitu ta'rifat awaliyah. Silakan di semuanya dibuka kitabnya Taisir Mustalah Hadis. Nah, di sini kita sampai di halaman ta'rifat awaliyah yaitu di halaman 15. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, saya akan bacakan harokatnya. Silakan untuk mengharokati terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifatun awaliyatun. Awalan ilmul mustalahi ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haisul qabulu war raddu. Saniyan maudu'uhu as-sanadu wal matnu min haisul qabulu war raddu. Thalisan thamratuhu tamyizus sahihi minas saqimi minal ahadithi. Rabi'an al-hadithu al-alif lughatan al-jadidu wa yujma'u ala ahaditha ala khilafil qiyasi. Al-ba' istilahan ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Khamisan al-khabaru al-alif lughatan an-naba'u wa jam'uhu akhbarun. Al-ba' istilahan fihi salasatu aqwalin wahia awalan huwa muradifun lil hadithi ay inna ma'nahuma wahidun istilahan. Saniyan mughayyirun lahu fal hadithu ma jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma jaa 'an ghairihi. Salisan a'ammu minhu ay innal hadisa ma jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam
wal khabaru ma jaa anhu au an ghairihi. Sadisan al-atharu. Al-alif lughatan baqiyatus syai'i. Al-ba' istilahan fihi qaulani huma. Awalan huwa muradifun lil hadithi ay anna ma'nahuma wahidun istilahan. Thaniyan mughayyirun lahu wa huwa ma udifa ila sahabati wa tabi'ina min aqwalin aw af'alin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas yaitu ta'rifat awaliyah, ta'rifat jamak dari ta'rif, yaitu isim jamak, yaitu dari mufradnya adalah ta'rif, yaitu adalah definisi awaliyatun ai bimakna muhimmah. Itu definisi yang penting dalam mempelajari ilmu hadis. Di dalam buku paket ilmu hadis yang kalian dapatkan di madrasah itu ada pembahasan tentang apa perbedaan antara khobar, apa perbedaannya dengan hadis dan juga asar, ya, dan juga yang lainnya. Oleh karena itu kita akan membahas itu permasalahan tersebut dalam tema kali ini. Yang pertama adalah ilmu mustalah. Apa definisi ilmu mustalah? Ilmu mustalah itu adalah suatu ilmu bi usulin ai bi makna bi abwabin, dengan pokok-pokoknya atau tema-temanya, wa qawaida, dan kaidah-kaidahnya, yu'rafu, yang mana dapat diketahui dengan bab-bab pokok-pokok dan kaidah-kaidah tersebut, ahwalus sanadi wal matni, yaitu keadaan sanad, wal matni, dan juga matan. Min haisul qabul, baik dari segi diterimanya, ya, sanad atau hadis tersebut, warraddu, atau ditolaknya hadis tersebut. Itulah definisi dari pengertian ilmu mustalah atau ilmu hadis. Tsaniyan, yang kedua, maudu'uhu. Apa temanya ilmu hadis itu? Temanya adalah atau objek pembahasannya adalah as-sanad, ya, sanad. Awal matnu, dan matan hadis, min haisul qabul warrad, dari segi, ya, diterimanya sanad atau matan tersebut, warrad, atau ditolaknya. Jadi ada istilah diterima dan juga ditolak. Oke, kemudian di sini yang ketiga, thamratuhu. Thamrah bermakna buah, tapi yang dimaksud di sini adalah manfaat. Apa manfaatnya mempelajari ilmu hadis? Yaitu tamyizus sahih. Kita dapat membedakan yang benar. Tamyiz bermakna tafrik. Maka istilah tamyiz, istilah mumayyiz, seorang anak jikalau sudah mumayyiz, dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka anaknya sudah dikategorikan, anak itu sudah masuk ke dalam, ya, masa balik, ya, maka wajib baginya untuk sholat. Maka kemudian di sini tamyiz, yaitu dapat membedakan as-sahih, yaitu mana hadis yang sahih, minas sakim, dari hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Minal hadis, dari hadis-hadis. Jadi manfaatnya kalau kita mempelajari ilmu hadis, ya, itu adalah kita dapat mengetahui mana ini hadis yang sahih, mana juga hadis yang dhaif atau lemah. As-sakim di mana dari kata sakom, ya, as-sakom itu artinya sakit itu artinya lemah. Rabi'an, yang keempat adalah al-hadis. Sekarang kita masuk ke definisi apa perbedaan hadis dengan khobar dan juga asar. Al-hadis, adapun yang dimaksud dengan hadis, lugatan secara bahasa adalah al-jadid. Jadi istilah bahasanya hadis itu adalah jadid. Jadid itu artinya baru, suatu yang baru. Wa yujma, dan adapun jamaknya lafaz hadis itu ala ahadis, yaitu ahadisun, hadisani, ahadis. Apa perbedaannya?
Kalau mufrad itu kalimatnya cuma satu, tapi kalau seandainya musanna itu kalimatnya dua. Kalau ahadis ya jamak itu maksudnya adalah lebih dari tiga atau lebih. Ya, bisa 100, bisa 200, bisa lebih dari itu. Jadi dimaksud dengan perbedaan antara mufrad, kalimat mufrad, ada kalimat mufrad, kalimat musanna dan kalimat jamak. Oke. Ala khilafil qiyas, ya berbeda dengan qiyas. Wastilahan, dan ada pun yang kedua, pengertian dari hadis itu apa? Yaitu sesuatu, udifa yang disandarkan, ya. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan, sesuatu yang dikembalikan. Jadi udifa ini bisa diartikan sandarkan, ya, bisa juga diartikan dikembalikan, sesuatu yang dikembalikan, ya, sumbernya itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik berupa ucapan, ya, ucapan misalnya, ya, ucapan Nabi tentang ya innamal a'malu binniyat. Nabi, ya, sahabat menyampaikan hadis tersebut karena apa? Sahabat tersebut, ya, mengembalikan perkataan tersebut, ucapan tersebut itu bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au fi'lin, atau perbuatan, maka dinamakan al hadisul fi'li. Hadisnya itu berupa perbuatan. Perbuatan apa? Yaitu suatu ketika sahabat melihat, ya, bahwa Nabi, ya, di situ, ya, sholat witir, ya, di atas unta. Berarti otomatis boleh kita itu sholat di atas kendaraan. Ya, maka di situ namanya hadis fi'li, hadis berupa perbuatan. Nabi tidak ngomong, Nabi tidak berkata atau berucap, tapi Nabi berbuat, melakukan sesuatu. Ya, maka ketika itu Nabi pun akhirnya di situ kategorinya adalah hadis berupa perbuatan. Namanya hadis al-fi'li. Kemudian baik juga berupa takrir, yaitu pengakuan para sahabat, ya. Contohnya seperti suatu ketika nanti ada hadis tentang bahwa suatu ketika Nabi setelah berperang itu dijamu dengan makanan, ya. Semakanan itu ternyata bukan ayam, bukan daging, ternyata adalah suatu biawak, daging biawak yang sudah dimasak. Maka ketika itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak mengharamkan, Nabi juga tidak menghalalkan, ya, tapi di situ para sahabat memakan ketika itu dan juga Nabi tidak melarangnya. Maka boleh memakan daging biawak, tapi biawak di sini dikategorikan biawak hewan yang tidak hidup dalam dua alam, ya. Tapi kalau biawak yang hidup di Indonesia seperti di Indonesia ini, yaitu dia kadang hidup di kali, di air, atau kadang di darat, maka itu haram hukumnya, karena salah satu, ya, makanan yang diharamkan adalah hewan yang hidup di dua alam. Ya, maksudnya dalam alam, dalam air ataupun di darat. Nah, maka ketika biawak yang di Arab berbeda dengan biawak di Indonesia. Kalau di Arab, di sana mereka hidupnya di gurun, di batu, di bebatuan. Maka itu mereka di situ dikatakan Nabi tidak melarang para sahabat dalam ketika memakan, ya, hidangan biawak tersebut. Maka hadisnya di situ adalah pengakuan bahwa sahabat mengaku bahwa Nabi pernah dulu seperti ini. Maka hadisnya dinamakan hadis at-takriri, ya, takrir dari kata-kata ikrar. Ikrar itu mengaku, ya. Paham, ya? Kemudian setelah itu yang terakhir hadis juga berupa sifat. Ya, sifat ini dibagi dua. Ada sifat kholqiyah, ada sifat khuluqiyah. Apa berarti kholqiyah? Kholqiyah dari kata-kata kholqun, yaitu ciptaan. Sifatnya Nabi, rupanya Nabi, ya, wajahnya Nabi, hidungnya Nabi. Ya, maka suatu ketika, ya, ada hadis juga mengatakan anfuhu kal alif. Ya, hidungnya Nabi itu seperti huruf alif, ya, saking mancungnya itu seperti huruf alif, ya. Kemudian itu berupa fisik, ya, kholqun, berupa fisiknya Nabi. Ya, Nabi badannya nggak terlalu tinggi, ya, laisa bitawil walal arad, Nabi juga nggak terlalu pendek banget, sedang-sedang aja. Ya, nah, maka di situ perbedaan antara Nabi Yusuf, ya, gantengnya Nabi Yusuf dengan gantengnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaannya? Ya, itu adalah tugas kalian nanti setelah kalian mempelajari video ini. Ya, nanti akan saya berikan tugas, carilah perbedaan apa? Perbedaan kentampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Yusuf. Ya, karena kedua-duanya itu pernah diceritakan bahwa kedua-duanya sama-sama ganteng, sama-sama tampan. Apa perbedaannya? Oke. Kemudian setelah itu, ya, di sini juga, ya, sifat itu yang kedua adalah khuluqiyah, dari kata-kata akhlak.
akhlakani khulukun, yaitu akhlaknya Nabi. Bagaimana Nabi ketika makan, ya, menggunakan fainahu ya'kulu biyaminih, bahwa Nabi kalau makan tuh pakai tangan kanan, ya. Kemudian Nabi juga nggak pernah minum itu atau makan sambil berdiri, ya. La tasyrabanna ahadukum qa'iman, jangan kalian makan atau minum dalam keadaan berdiri, karena Nabi waktu dulu, ya, selama hidup nggak pernah makan berdiri, makan pakai tangan, selalu makan pakai tangan kanan, mengucapkan bismillah. Itu adalah termasuk sifat al-khuluqiyah, sifat yang berupa akhlaknya Nabi, tingkah lakunya Nabi. Paham ya? Oke. Kemudian setelah itu, selanjutnya itu yang dimaksud dengan hadis. Hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun pengakuan ataupun maupun sifat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam selanjutnya, yaitu khobar. Apa definisi khobar? Definisi khobar itu menurut bahasa dia adalah an-naba. Ya, pernah dengar surat An-Naba? Anin naba'il azim, ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim, yaitu surat An-Naba. Jelas di juz 30, ya, surat Amma yatasaalun An-Naba. Naba itu adalah bermakna al-khabar. Kabar, berita, ya. Amma yatasaalun, ya, mereka semua orang, ya, bertanya anin naba'il azim, yaitu dari kabar yang besar atau kabar yang begitu, ya, azim, ya, agung. Maka di sini an-naba, khobar, dari segi bahasanya adalah dari kata-kata an-naba, yaitu berita atau kabar. Wajamuhu, dan adapun jamaknya kalimat khobar, akhbarun. Ya, ingat, kalau khobar berarti satu kabar, khobaroni berarti dua kabar, akhbarun berarti bisa 3 kabar atau lebih banyak, ya, banyak kabar, ya. Itu perbedaan antara kalimat mufrad, kalimat musanna, dan kalimat jamak. Oke, selanjutnya yaitu, ya, istilahan. Secara istilah apa sih khobar itu? Fihi salah satu akwalin. Jadi ternyata, ya, dalam pengertian khobar secara istilah terdapat 3 pendapat. Oke, salah satu akwalin 3 pendapat. Wahia, yaitu yang pertama adalah pendapatnya muradifunil hadis. Jadi khobar itu, pendapat yang pertama mengatakan bahwa pengertian khobar sama aja kayak hadis, mirip, muradif. Tegasnya makna dari antara hadis dengan khobar wahidun istilahan, satu. Berarti khobar bimana al hadis. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mughairun lahu. Mughair itu dari kata-kata berbeda, lahu dengan hadis. Maka di sini apa perbedaannya? Dijelaskan oleh pendapat yang kedua, fal hadisu, maka adapun hadis, maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang datangnya sumbernya langsung dari Nabi. Nabi ngomong langsung, itu namanya hadis. Wal khobar, adapun yang dimaksud dengan khobar adalah maja'an ghairihi, sesuatu yang datang sumbernya itu dari yang lain. Itu yang pendapat yang kedua. Saya ulangi. Jadi kalau khobar menurut pendapat yang kedua, kalau dia itu, ya, hadis itu datangnya langsung dari Nabi. Nabi langsung ngomong, sahabat langsung dengar. Yaitu sumbernya langsung dari Nabi. Tapi kalau khobar datang dari yang lain. Jadi nggak ada rincian seperti hadis, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik berupa pengakuan. Nggak ada semuanya. Kalau dari Nabi, ya hadis. Kalau dari khobar, kalau dari orang lain selain Nabi, dari para sahabat, para tabi'in, maka itu namanya khobar. Paham tuh? Oke. Yang ketiga, ya, yang pendapat yang ketiga adalah a'ammu minhu. Khobar lebih umum daripada hadis. Ya, maka kalian pernah saksikan, ya, video yang Ustadz share di YouTube atau di GCR tentang Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa, ya, dari lahirnya Nabi, ya, dari lahirnya sampai Nabi sampai matinya Nabi, wafatnya Nabi, itu namanya hadis. Sedangkan khobar itu dari Nabi diangkat sebagai kenabiannya sampai Nabi wafat, itu namanya khobar. Berarti otomatis, ya, khobar itu, ya, a'ammu minhu, dia lebih umum dibandingkan, ya, hadis.
Ayat tegasnya anal hadis, bahwa sesungguhnya hadis itu maja'ani Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang datangnya dari Nabi. Wal khobar ja'a anhu wa an ghairihi. Nah, sedangkan khobar itu datangnya dari Nabi juga, atau dia itu ya datangnya dari selain Nabi, yaitu para sahabat atau tabi'in. Paham tuh? Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu asar. Jadi ada hadis, ada istilah khobar, ada juga istilah asar. Apa asar itu? Logotan sabakiyatus syai'i. Secara bahasa asar itu adalah bakiyah, bekas atau sisa asyai'i, sesuatu. Sisa dari sesuatu itu namanya asar. Tapi secara istilah apa? Dalam ilmu hadis, fihi kaulani, ada dua pendapat. Jadi kalau khobar, kalau hadis dia tetap nggak ada pendapat, perselisihan pendapat, tapi khobar ada 3 perselisihan, dan adapun asar ada 2 perselisihan pendapat. Apa perselisihan pendapat yang pertama? Huwa, yang pertama adalah muradifunil hadis, mirip kayak hadis. Ya, udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Ya, itu namanya asar. Ya, maka pendapat yang ai tegasnya makna huma wahidun istilahan. Kedua-duanya baik asar maupun hadis, dua-duanya maknanya itu satu, sama, podo. Gitu, ya. Nah, yang kedua, pendapat yang terakhir adalah mughayyirun lahu, berbeda, ya, berbeda. Nah, kemudian di sini apa perbedaannya? Kalau wahua, ya, wahua ma'udifa ila sahabati wa tabi'ina min akwalin au af'ali. Ini yang membedakan. Kalau asar itu adalah sesuatu yang disandarkan ila sahabah, ya. Kalau hadis sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Oke, Nabi aja. Tapi kalau asar, perbedaannya adalah kalau asar itu sesuatu udifa yang disandarkan, yang dikembalikan ila sahabah wa tabi'in, kepada para sahabat atau para tabi'in min akwalin au af'alin, baik berupa ucapannya para sahabat au af'alin, atau perbuatannya para sahabat. Itu namanya asar. Ini perbedaan pendapat. Maka apa kesimpulannya? Bahwa likuli insanin ra'sun, setiap manusia mempunyai kepala. Ya, wa kullu ra'sin, ya, yakni ukuluhu mukhtalifun. Bahwa otak kita, otak ustadz dengan otak para santri atau otak-otak yang lain, ya, kepala-kepala yang lain berbeda pastinya. Otomatis, ya, maka di situ hadis Nabi bilang, ya, ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat, ya, ummati kata Nabi, umatku kata Nabi, yaitu rahmah, adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan pendapat, maka itu ada istilah toleransi dalam pendapat. Ya, otomatis perbedaan pendapat adalah semuanya hal yang wajar. Tinggal kita saja yang merespon, dan juga kita semua, apakah kita dapat mengetahui pendapat mana saja yang dapat kita terima, mana pendapat saja yang tidak kita bisa terima. Oleh karenanya, untuk perbedaan pendapat semuanya adalah hal yang wajar. Oke, cukup sekian, ya. Alhamdulillah kita sudah sama selesai pembahasan tentang apa perbedaan, apa definisi ilmu mustalah, apa temanya, kemudian manfaat kita belajar ilmu hadis. Yang kedua, yang terakhir adalah kita dapat mengerti apa perbedaan antara hadis, khobar dengan asar. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.